Dengan sorot mata masih tak percaya, aku menatap wajah Yogi. Wajah itu tertunduk. "Kamu serius, Yogi?" Aku bertanya kembali. "Iya, Ben, aku serius. Aku memang suka sama kamu. Tapi kamu terlalu cuek. Aku jadi takut untuk mendekati kamu." Jelas Yogi akhirnya sambil masih terus tertunduk. Aku terdiam lagi. Aku mulai berpikir sedikit keras. Aku memang merasa terkejut akan pengakuan Yogi barusan. Hampir 3 tahun kami saling kenal. Namun selama itu tidak ada sedikit pun tanda-tanda kalau Yogi menyukaiku. Selama ini aku menganggap Yogi hanya sebagai teman biasa, tak lebih. Namun setelah pengakuannya tadi, aku menjadi serba salah. Di satu sisi, aku cukup merasa senang mengetahui hal tersebut. Namun di sisi lain, aku belum tahu bagaimana perasaanku sebenarnya terhadap Yogi. Secara fisik, Yogi lumayan menarik. Meski tak setampan Doni, Yogi tidak bisa dibilang jelek. Ia memiliki hidung yang sedikit mancung, rahang yang kokoh, dengan postur tubuh yang cukup kekar. Terlepas dari itu semua, sejujurnya hingga saat ini, aku masih terus memikirkan Doni. Aku masih berharap Doni akan kembali lagi untukku. "Jadi gimana, Ben? Apa kamu mau menjadi pacarku?" tanya Yogi, melihat aku yang hanya terdiam. Aku masih butuh waktu untuk memikirkan hal ini, Yogi. Terus terang, aku cukup kaget dengan pengakuanmu itu. Aku belum bisa memutuskannya untuk saat ini. Balasku setengah ragu. "Iya, aku tahu, Ben. Mungkin ini terdengar aneh bagimu," ucap Yogi kemudian. "Enggak, Gi. Ini enggak aneh. Aku juga sama seperti kamu. Tapi aku belum tahu bagaimana perasaanku sama kamu sebenarnya saat ini," balasku. "Ya udah, aku akan memberi kamu waktu. Tapi asal kamu tahu aja, aku sangat mencintai kamu, Ben. Dan aku berharap bisa menjalin hubungan yang lebih denganmu," ucap Yogi pelan. Setelah berucap demikian, Yogi pun segera pamit. Ia segera pergi meninggalkanku. Sementara aku masih terus berpikir, keputusan apa yang harus aku ambil saat ini? Haruskah aku menerima cinta Yogi? Ataukah aku harus tetap bertahan dan menunggu Doni yang hingga saat ini belum ada kabar apapun? Dan sang waktu pun masih terus berlalu. Aku masih belum memberi jawaban apa-apa kepada Yogi. Hingga seminggu kemudian, tiba-tiba Doni muncul. Dia datang menemuiku di rumahku. "Doni," sapaku heran. "Dari mana aja kamu selama ini?" lanjutku masih penuh tanya. Doni tidak menjawab. Ia langsung duduk di kursi teras rumahku. Spontan aku pun turut duduk di sampingnya. "Maaf, Ben, aku baru bisa datang sekarang," ucap Doni lemah. "Setidaknya kamu kan bisa kasih aku kabar, Don. Nggak harus menghilang begitu aja kan?" balasku sedikit sengit. "Panjang ceritanya, Ben," ucap Doni. "Dan aku masih punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita kamu, Doni," balasku. Doni menarik napas, lalu kemudian ia pun mulai bercerita. "Saat aku pulang, ayahku dalam keadaan sakit sangat parah. Aku pun segera membawa ayahku ke rumah sakit.
Ayah dirawat di rumah sakit selama hampir 2 minggu, tapi kemudian ia tidak bisa terselamatkan. Ayahku meninggal di rumah sakit, Ben. Doni menghela napas sejenak. Butuh biaya besar untuk perawatan ayah selama di rumah sakit, dan kami tidak punya uang yang cukup. Karena itu, ibuku pun meminjam uang kepada seorang rentenir. Dan setelah ayahku akhirnya meninggal, si rentenir pun segera menuntut hutang tersebut. Aku mau tidak mau harus menjual handphoneku, menguras semua tabunganku. Ibuku juga harus menjual rumah kami untuk bisa melunasi hutang tersebut. Doni menarik napas dalam. Aku tidak bisa lagi menghubungi kamu, Ben. Aku juga harus fokus untuk menyelesaikan persoalan keluargaku. Karena untuk sementara kami harus menumpang di rumah salah seorang kerabat ibuku. Kami sudah tidak punya apa-apa. Aku dan ibuku harus berjuang keras untuk bisa memulihkan kembali perekonomian keluarga kami. Namun hal itu tidaklah mudah. Apalagi aku hanya lulusan SMA dan tak punya keahlian apa-apa. Ibuku juga sudah mulai sakit-sakitan. Sampai akhirnya seorang teman ayahku menawariku untuk menikahi putrinya yang ternyata sudah hamil oleh mantan pacarnya yang melarikan diri. Aku tidak setuju awalnya. Namun teman ayahku itu menawarkan sejumlah uang dan juga rumah untuk tempat kami tinggal, asalkan aku mau menikahi putrinya. Akhirnya aku tidak bisa menolak, karena aku memang butuh uang dan juga butuh rumah untuk tempat aku dan keluargaku tinggal. Aku pun akhirnya dengan sangat terpaksa harus menikah dengan putri anak teman ayahku tersebut. Doni kembali menghela napas, kali ini lebih dalam. Jadi sekarang kamu sudah punya istri? Tanyaku. Aku bahkan sudah punya anak, Ben. Meski secara biologis itu bukan anakku. Tapi ya, aku sudah punya istri sekarang. Balas Doni lirih. Lalu untuk apa lagi kamu datang ke sini? Tanyaku lagi. Karena aku masih mencintai kamu, Ben. Ucap Doni terdengar tegas. Tapi kamu sudah menikah, Don. Kita tidak mungkin bersama lagi, kan? Balasku. Iya, aku tahu. Tapi aku kesini bukan untuk kembali lagi sama kamu, Ben. Ucap Doni. Lalu untuk apa? Tanyaku heran. Aku hanya ingin menjelaskan hal ini sama kamu, Ben. Aku tidak ingin kamu menaruh dendam padaku karena telah menghilang tanpa kabar. Aku juga tidak ingin membuat kamu terus menungguku. Jelas Doni. Untuk sesaat suasana tiba-tiba hening. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Entah aku merasa kecewa atau justru merasa lega. Kecewa karena Doni ternyata sudah menikah. Lega karena akhirnya aku tahu alasan Doni yang menghilang tanpa kabar. Dan aku juga merasa lega karena setidaknya untuk saat ini aku tidak lagi harus merasa terikat dengan Doni. Aku pamit, Ben. Aku minta maaf untuk semuanya. Ucap Doni akhirnya. Jadi, apa kamu sudah punya jawabannya, Ben? Tanya Yogi suatu malam saat kami bertemu di sebuah taman. Iya, Gi, aku sudah punya jawabannya. Aku mau menjadi pacar kamu. Balasku yakin.
Kamu serius, Ben? Tanya Yogi lagi. Iya, aku serius, Gi. Balasku ringan. Aku mungkin memang belum bisa mencintai Yogi. Biar bagaimanapun, tidak mudah bagiku untuk bisa menghapus nama Doni di hatiku begitu saja. Hubungan kami selama ini sudah cukup dalam. Tapi, aku tidak bisa lagi mengharapkan Doni. Dia sekarang sudah menjadi suami orang. Karena itu, aku ingin belajar untuk bisa mencintai Yogi. Aku dan Yogi pun akhirnya menjalin hubungan asmara. Meski hatiku sendiri masih ragu. Tapi setidaknya, kehadiran Yogi mampu mengobati luka di hatiku. Kehadiran Yogi mampu mengisi kekosongan hatiku saat ini. Namun setelah berbulan-bulan berlalu, aku akhirnya bisa merasakan rasa cinta itu kembali. Ya, aku telah jatuh cinta kepada Yogi. Aku telah berhasil menghapus nama Doni di hatiku. Sekarang hanya ada nama Yogi. Sebuah nama yang terukir indah di hatiku. Aku sangat menyayangi Yogi. Apalagi Yogi juga sangat perhatian padaku. Cinta kami pun terjalin dengan sangat indah. Kami saling menyayangi dan saling mencintai. Aku merasa sangat bahagia dengan semua itu. Setelah kekecewaanku akan kehilangan Doni, kini hatiku kembali merasa bahagia dengan kehadiran Yogi. Aku hanya berharap semoga Yogi tidak akan pernah meninggalkanku. Hari-hari terus berlalu. Hubunganku dengan Yogi masih terus berlanjut. Kebahagiaan masih terus menghiasi hari-hari kami. Cinta kami terasa begitu indah. Meski di depan orang-orang kami hanyalah dua orang sahabat. Tapi kami selalu punya waktu untuk bisa menikmati indahnya cinta kami. Sampai suatu ketika, setelah hampir setahun aku menjalin hubungan dengan Yogi, tiba-tiba Doni datang kembali menemuiku. Untuk apa lagi kamu datang, Don? Tanyaku ketika akhirnya kami ngobrol di sebuah kafe. Aku ingin kembali lagi sama kamu, Ben. Balas Doni. Tapi bukankah kamu sudah punya istri dan anak, Don? Kita nggak mungkin bisa bersama lagi, kan? Tanyaku lagi. Aku sudah bercerai dari istriku, Ben. Seperti yang aku ceritakan dari awal, kalau pernikahanku hanyalah sebuah keterpaksaan, aku tak benar-benar mencintai istriku. Saat ini, mantan istriku itu sudah kembali bersama pacar lamanya, dan dia memilih untuk meninggalkanku. Jelas Doni lemah. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Tanyaku ingin tahu. Keluargaku sekarang baik-baik saja. Rumah yang diberikan mertuaku dulu sebagai imbalan untuk aku mau menikahi putrinya, sekarang sudah resmi menjadi milik kami. Karena mantan istriku sudah menyerahkan sepenuhnya kepadaku sebagai syarat agar aku mau menceraikannya. Jelas Doni. Aku juga sudah bekerja kembali di konter tempat aku bekerja dulu. Ibuku juga sudah membuka usaha sendiri. Jadi secara ekonomi kehidupan keluarga kami mulai membaik lagi. Intinya sekarang ini aku siap menjalin hubungan lagi sama kamu, Ben. Aku harap kamu mau menerimaku kembali. Lanjut Doni lagi. Maaf Don, tapi aku nggak bisa. Balasku pelan. Kenapa? Tanya Doni dengan nada penuh tanya. Karena sekarang aku sudah bersama orang lain. Balasku apa adanya. Kulihat gurat kecewa di mata indah milik Doni.
Mata indah yang dulu pernah aku kagumi. Aku rela, sekalipun aku hanya kamu jadikan yang kedua, Ben. Anggap saja hal itu untuk menebus kesalahanku di masa lalu. Karena hingga detik ini, aku masih sangat mencintai kamu, Ben. Ucap Doni akhirnya. Kali ini aku hanya terdiam, berpikir, sebegitu kuatkah cinta Doni untukku, hingga ia rela dijadikan yang kedua? Lalu bagaimana dengan Yogi? Apa ia juga akan rela jika cintaku harus terbagi dua? Mungkinkah akan terjalin cinta segitiga antara aku, Doni, dan juga Yogi? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua.